Alright guys, berjumpa lagi dengan saya Alimas KNT di sini. Pada kesempatan ngabuburit santuy kali ini di episode 2 kita akan bahas mengenai pemuda dan milenial. Saya mengangkat tema yakni tampilan boleh bad boy tapi hati harus tetap santuy. Dengan siapa? Kita akan menghadirkan salah satu Gus yang sangat kece pokoknya. Dia ini adalah santuy milenial, pemuda milenial, yakni Gus Zedin. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita ke videonya. Ciao. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi di segmen ngabuburit santuy bersama saya Ali Masko di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santuy dengan salah satu Gus yang sangat kece badai nih pastinya nih. Banyak teman-teman santri ataupun pemuda-pemuda yang mungkin sudah mengenalnya ini dengan Gus Zedin. Jadi berdasarkan info yang saya dapat, jadi dia ini adalah dulu pernah nyantui di Tebu Ireng dari sejak masih kecil, saat masih MTS hingga kuliah. Ya, dan kan dia juga domisili di sana. Jadi kita akan bahas mengenai pemuda dan juga tentang Ramadan juga. Ini bertajuk tampilan boleh bad boy, tapi hati harus tetap santuy. Jadi maksud tema ini mungkin gini teman-teman. Banyakan kan pemuda-pemuda kan suka keluyuran, suka dolan-dolan lah, pengen cari pengalaman yang banyak kemanapun, dan tampilannya itu nggak selalu agamis, nggak selalu pakai baju koko, pakai peci dan lain-lain. Jadi mungkin bisa dibilang agak bad boy, atau mungkin yang perempuan nggak selalu pakai kerudungan, tapi nyatanya banyak kan dari mereka juga tetap berhati mulia, atau saya bilang di sini maksudnya santuy di sini adalah hatinya tetap mulia, tetap santun, tetap berakhlak. Ketika ada orang yang kesusahan di jalan yang mereka ketemui, dia tetap bisa membantunya. Mungkin gitu sih teman-teman. Jadi mungkin langsung saja kita akan undang Gus Zedin. Jadi dia ini adalah social media influencer dalam edukasi Islami. Langsung saja kita undang. Right. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Selamat hari. Ya, apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Bisa dengar suara saya ya? Iya sudah. Iya jelas. Kalau suara saya sendiri gimana Gus? Aman. Aman. Ya. Oke. Siap. Apa kabarnya Gus? Sibuk apa saat ini Gus? Sibuk nunggu corona segera berlalu ini. Asik ya. Iya. Sekarang tinggal di mana Gus? Lagi masih di Jombang atau di mana? Masih. Saya nggak. Domisilinya masih. Iya, belum bisa kemana-mana sih ini. Kemana-mana. Belum bisa. Oke. Bung Ali sendiri di mana? Siap. Lagi di rumah aja ya? Iya di rumah aja Bu. Ini sejak sebelum Ramadan saya pulang di rumah aja jadi Gus. Gitu. Keluarga gimana? Sehat semuanya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Oke. Mungkin tadi sebagian sudah saya jelaskan ya Gus. Iya. Jadi mungkin langsung saja kita akan bahas santuy lah. Saya belum lancar ini ngomong santuy, nggak sesantuy jenengan. Iya, dikit santuy aja. Dikit santuy, tarik. Oke, siap. Iya. Oke. Mungkin kan sekarang ini kan lagi masanya puasa nih Gus. Iya. Nah, kan biasanya saat puasa itu nggak ada yang sebagian orang itu masih menganggapnya hanya menahan lapar dan haus gitu Gus. Yeah. Kalau menurut Gus sendiri makna puasa itu sebenarnya itu gimana Gus? Makna puasa ya, baik. Saum ya. Saum itu artinya sebenarnya menahan gitu. Ya memang pada dasarnya syarat puasa kita harus menahan dari makan dan minum ya. Tetapi
coba kita perhatikan, coba sejenak kita muhasabah dari kita kecil. Bung Ali puasanya dari umur berapa kira-kira? Kalau saya boleh tahu. Ya, umur berapa ya? Mungkin saat SD, mungkin 7 tahunan mungkin, Gus. Oke. Apakah level puasa kita itu hanya bertahan pada hanya menahan lapar dan haus saja hingga kita seusia sekarang? Tentu kita tidak ingin hanya sekedar menjalankan ritual yang itu hanya menahan lapar dan haus, tentu kan? Kalau kita berbicara tentang menahan lapar dan haus saja, di luar sana banyak orang yang makannya 2 hari sekali. Banyak orang di luar sana yang mereka kebutuhan makannya tidak tercukupi dan perutnya selalu kekosongan, selalu lapar. Iya kan? Berarti kalau kita kembali kepada ayat la'allakum tattaqun, artinya agar tujuan dari puasa itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, kan begitu ya. Nah, iya betul. Apakah cukup hanya dengan menahan lapar dan haus saja kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, ini ya belum tentunya. Kan? Artinya takwa itu bisa menjadi hamba yang soleh, hamba yang bisa menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, kan seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi bahwasanya puasa kita hanya sekedar ritual menahan lapar dan haus saja, banyak orang di luar sana yang bisa. Akan tetapi kita menginginkan kualitas puasa. Nah, kita harus merefleksi juga di dalam setiap tahun kita menghadapi Ramadan, kita berhadapan dengan Ramadan, kita bertemu dengan Ramadan. Apakah hanya sekedar menahan haus dan lapar saja? Kalau hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak bisa meningkatkan kualitas puasa kita yang di dalamnya, tentunya kita berbicara, jika kita berbicara puasa berarti kita berbicara tentang erat kaitannya dengan spiritual ya. Sudahkah puasa kita itu bisa meningkatkan kualitas spiritual kita? Bisakah puasa kita itu mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah? Bisakah puasa kita itu mengantarkan kita lebih bisa memahami makna kehidupan ini? Bisakah puasa kita itu lebih mengantarkan kita untuk melihat fenomena-fenomena, gejala-gejala alam yang sedang terjadi saat ini? Ya, lebih kalau saya sih bicaranya lebih ke konsep kesadaran diri, ya. Oke, jadi bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, akan tetapi juga bagaimana caranya kita memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, seperti itu. Oke. Ya, karena dan jauh-jauh hari Rasulullah menyebutkan bahwasanya ada suatu kondisi hamba di mana dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan manfaat di dalamnya. Nah, kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai kita menahan lapar dan haus, tetapi keutamaan dari berpuasa itu sendiri, tujuan-tujuan dari ritual puasa itu sendiri tidak tercapai oleh kita. Gitu. Baik. Oke. Masih terkait puasa kan biasanya gini Gus. Utamanya para pemudi gitu, teman-teman mahasiswa atau pelajar gitu, apalagi saat kondisi di rumah aja seperti sekarang ini, kan malah justru banyak kegiatannya itu diisi dengan rebahan, terus main HP gitu guys, tidur dan lain-lain. Nah, menurut Gus Yadin sendiri, agar mungkin pemuda-pemudi ini bisa lebih produktif gitu Gus dalam mengisi puasa, agar lebih produktif, apapun mungkin bisa berkarya apa gitu, gimana Gus menurutnya dan Gus? Oke. Yang perlu kita ketahui dahulu adalah bahwasanya Ramadan ini kan datang setahun sekali nih. Ramadan itu kan diturunkan oleh Allah sebagai bulan yang sangat spesial ya, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan di dalamnya juga terdapat ada suatu kejadian momentum di mana Al-Quran diturunkan. Nanti juga di Ramadan juga ya, di penghujung Ramadan ada yang namanya malam 1000 bulan, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Itu artinya bulan ini
sungguh sangat spesial, khususon gitu untuk orang-orang yang beriman. Nah, kadang-kala kita mindset kita ketika menghadapi Ramadan ya udah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja gitu kan. Malam begadang lalu tidur ba'da subuh gitu ya, bangunnya sore gitu ya, puasanya cuma 2 jam doang nih ya. Saya. Iya. Setelah 2 jam lalu azan maghrib kita berbuka ya kan, ada waktu setengah jam lalu sholat isya, sholat taraweh, setelah sholat taraweh nongkrong lagi nih, ngopi santuy, ngudut santuy kan begitu. Ya, selain itu game ya kan, masuk waktu sahur lagi nih ya kan, sahur gitu aja terus siklusnya selama bulan Ramadan. Sehingga tidak ada suatu kegiatan yang itu produktif dan bermanfaat. Nah, seharusnya kita itu sadar bahwasanya kembali lagi Ramadan ini adalah momentum di mana kita harus bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Ya. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini hanya sekedar untuk rebahan aja gitu. Walaupun katakanlah jangan mentang-mentang saat ini kita dalam kondisi PSBB, kebijakan pemerintah ya. Iya, siap. Harus gitu. Lalu kita nggak berbuat suatu apapun gitu. Dan kadang-kadang teman-teman kita itu, alah kan kita puasa, tidurnya orang puasa itu kan ibadah katanya. Ibadah. Tapi kan yang perlu kita ingat adalah ibadahnya orang puasa itu bukan tidur gitu teman-teman. Ya, jadi jangan perbanyak tidur. Kalau logikanya begini harus kita balik. Kalau tidur aja kita mendapat pahala dan dihitung sebagai ibadah, apalagi kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, begitu. Kita bisa melakukan apapun hal-hal yang produktif yang bisa menunjang potensi kita, yang bisa menunjang bisa meningkatkan kualitas pengetahuan kita, pengalaman kita. Mungkin bisa dengan membaca, bisa dengan melihat ikut kajian online yang diadakan oleh para kiai, oleh para pesantren ya, bisa seperti itu. Bisa juga dengan berkarya sesuatu yang positif tentunya, bukan karya yang negatif ya. Karena sekali lagi kita bicara tentang karya apapun lah itu, tentu kita ingin karya kita itu dikenal orang, dikenal oleh masyarakat luas, dan tentunya positif gitu. Kalau seperti Bung Ali mungkin sebagai konten kreator juga ya bagaimana kita membuat konten-konten positif yang bisa berdampak baik juga terhadap siapa yang melihat karya kita itu. Soalnya balik lagi selalu saya tegaskan, selalu saya omongin ke teman-teman, kita kalau pengen viral saat ini tuh gampang banget ya, sangat gampang. Cuma tergantung viral kita itu viral yang positif atau viral yang negatif. Kalau hanya sekedar viral joget-joget doang, semua orang bisa. Ya apalagi kaum terpelajar seperti Bung Ali gitu ya, mahasiswa tentunya harus membawa khazanah keilmuannya dalam setiap konten-kontennya. Gitu. Ya sehingga siapapun yang melihat konten tersebut, karya tersebut itu bisa mengambil hikmah positifnya dari apa yang kita suguhkan dalam karya kita gitu. Nah, jadi ingat teman-teman bahwasanya manfaatkan Ramadan tahun ini dalam kondisi PSBB seperti ini, dalam serangan wabah seperti ini, itu harus meningkatkan produktivitas kita lagi. Jangan hanya sekedar rebahan ya, sia-sia Ramadan kita, udah pahala nggak dapet, kerjaannya tidur. Walau tidur tadi udah kita jelasin dihitung ibadah kan, seharusnya kita lebih bisa melakukan hal yang lebih luar biasa lagi gitu selain dari tidur itu, dan tentu dihitung ibadah selama itu positif ya. Oke, berarti memang meskipun puasa gitu kita harus usahakan tetap bisa berkaya atau melakukan hal-hal yang positif itu ya, Chris. Ibaratnya mungkin tidur itu hanya pahala yang paling minimum gitu ya, Chris. Ketika pada dia berbuat dosa mending tidur. Tetapi apabila ada yang itu yang positif ya, kenapa enggak? Tentu ganjarannya lebih dilipat gandakan ya, karena bulan yang mulia gitu. Ketika kita berbuat kebaikan maka kita akan melipat gandakan pahalanya, gitu, ganjarannya. Oke. Ini berbicara tentang puasa juga, Gus, kan biasanya ketika Lebaran tuh biasanya salah satu pertanyaan yang sering muncul itu kan kayak kapan nikah, gandengannya mana gitu, Gus.
sedangkan saya, jenengan dan mungkin kebanyakan penonton ini semua kan masih jomblo gitu guys, belum menikah ya ibaratnya gitu. Menurut Gus Yadin sendiri, apakah kejombloan itu bisa mempengaruhi kekhusyuan dalam berpuasa itu sendiri atau gimana Gus? Tidak ada syarat sah puasa itu yang mengatakan kita itu harus memiliki pasangan ya. Itu harus kita ingat. Iya. Jadi ada atau tidaknya pasangan ataupun jomblo atau tidaknya seseorang itu tidak mengganggu amal ibadahnya saat puasa. Ya. Harusnya kondisi kita sebagai seorang jomblo menghadapi Ramadan, menjalani ibadah Ramadan itu harus lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak direpotkan dengan urusan yang berbau rumah tangga, ngurusi anak ya. Nah makanya ini buat jomblo-jomblo yang ada di rumah, selama masih jomblo, manfaatkan kejombloannya di bulan Ramadan ini agar lebih khusyuk dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena mengapa? Karena saya melihat nih teman-teman saya yang udah nikah, yang udah punya anak 2 gitu ya, mereka jadi begitu ya. Jadi jangan minder ketika kita berstatus jomblo, apalagi nanti pas lebaran kita ditanyain kapan nikah gitu ya, santuy aja. Nah yang buat nikah, yang udah nikah juga jangan suka nanyain kapan nikah nih ya, please banget, tolong banget gitu ya. Karena itu sangat menyakiti para jomblo gitu. Iya, ya doakanlah yang para jomblo biar segera bisa menyusul anda semuanya yang sudah berpasangan, kan seperti itu. Kadang-kadang memang di suatu level teman-teman yang masih belum memiliki pasangan ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu agak sensitif sih. Gitu. Harus hati-hati. Memang niatnya bercanda, guyon gitu, tapi ada memang sebagian orang yang tidak terima. Saya pernah kayak gitu soalnya Bung Ali. Umur beliau sekitar pada saat itu umurnya 35 ya. Saya tanya, bang kok nggak nikah-nikah sih? Dia langsung marah, nggak terima. Apa urusan lo nanya-nanyain urusan pribadi gua, kata dia. Nah kan sensitif kan jadinya. Padahal niat kita tuh nanyain, bercanda gitu biar suasana mencair gitu ya. Maka teman-teman harus hati-hati juga kayak gitu. Oke. Ya, kalaupun ada yang nanya saat lebaran, ya dibikin santuy aja lah ya. Ntar kalau udah jodohnya bakal nikah kok gitu ya. Iya. Barangkali setelah lebaran nikah itu ya santuy aja pokoknya guys. Bikin santuy lah. Oke. Beberapa waktu yang lalu kan itu yang sempat trending, yang viral itu kan ada yang namanya lagu Aisyah, mungkin teman-teman juga tahu semuanya ya guys. Nah kan itu sebenarnya banyak juga yang kontroversinya juga guys. Kalau pandangan Gus sendiri terkait lagu itu gimana Gus, untuk yang menceritakan keromantisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ya bagus sih, lagu itu bagus. Cuma memang ada beberapa liriknya yang harus dibenahi lah ya. Saya sih positive thinking aja ya. Husnuzon aja yang bikin lagu itu, dia niatnya memang pengen syiar, pengen mengenalkan kehidupan Rasulullah dan Sayyidah Aisyah begitu. Adapun kemarin sempat ada masalah juga ya, ada kontroversi ya terkait liriknya, karena menceritakan seakan-akan liriknya itu kok gini banget ya gitu ya. Saya pun nggak terlalu inilah, yang mau dengerin, yang nggak mau juga nggak masalah. Lalu ada versi yang lebih sopannya juga gitu ya. Ya nggak masalah, tergantung siapa yang menilai. Bagi yang anti musik bilang yang nggak ada Rasulullah mencintai istrinya dengan bermain musik kayak gitu, agak lucu. Ya terserah teman-teman, intinya jangan saling menyalahkan lah ya untuk urusan seperti itu. Kalaupun menurut kita salah ya dinasihatin baik-baik, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan sesuatu yang itu isinya penghinaan, hate speech kayak gitu ya. Kalau intinya saya nggak terlalu memasalahkan sih untuk lagu kayak gitu, karena saya sendiri penikmat musik soalnya. Saya sendiri penikmat musik, saya sendiri juga aktif bermusik juga gitu. Kalau itunya guys, kan itu
hanya sebagian besar menceritakan tentang keromantisannya guys. Kalau dari sisi yang lainnya mungkin yang guys ketahui apa? Intinya jangan hanya sekedar ingin mengambil sisi romantisnya Rasulullah dan Sayyidah Aisyah saja, akan tetapi juga pelajarilah, tirulah kecerdasan sosok Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Bagaimana cara Rasulullah mengatasi masalah, bagaimana cara Sayyidah Aisyah mengatasi masalah, bagaimana sikap arif dan bijaksananya Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Itu yang harus kita ketahui juga, yang harus kita pelajari juga, karena Rasulullah ya dan segala seluk-beluk kehidupan beliau adalah suri tauladan bagi kita. Jadi bagi teman-teman jangan hanya sekedar mencontohi keromantisan beliau aja. Ya kan, ketika dengar lagu itu jadi auto bucin gitu ya. Jadi membayangkan sosok dirinya itu berlaku seperti Rasulullah, yang perempuan, ya akhwat-akhwat juga kan, membayangkan dirinya sebagai seorang Sayyidah Aisyah gitu kan. Oke, itu baik, bagus, akan tetapi pelajarilah akhlak Rasulullah seperti apa, ketahuilah bagaimana akhlaknya Sayyidah Aisyah seperti apa, kecerdasan beliau seperti apa, kebijaksanaan, terus kejujuran dan sifat-sifat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah dan Sayyidah Aisyah itu sendiri. Begitu. Yang saya khawatir kan cuma itu doang sih, teman-teman di rumah ngedengerin yang ditiru cuma sisi romantisnya doang gitu, tapi sisi-sisi yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah dan Sayyidah Aisyah tidak diikuti gitu. Setelah lagu itu juga kemarin saya dengar gimana Gus juga pernah bikin videonya itu yang mana ada seorang pemuda di Jawa Timur atau mana gitu yang melencengkan lagu itu Gus. Niatnya kan mungkin live untuk menghibur, untuk santuy lah, untuk bercanda mungkin, tapi akhirnya dia kan keciduk polisi gitu Gus. Dan pandangan Gus itu gimana Gus tentang itu Gus? Ada dua kasus ya setelah saya pantau itu. Ada yang satu yang itu pertama di Surabaya, dia minum anggur merah, dia mabuk sambil nyanyi lagu itu, liriknya diplesetin gitu ya. Silakan cek sendiri lah ya untuk liriknya itu. Saya takut mau nyebutin di sini, takut dosa, saya kualat ya. Itu yang begitulah, dia menghina Rasulullah dan Sayyidah Aisyah gitu. Teman-teman juga harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua itu dia kesurupan ya. Bung Ali lihat nggak? Dia kesurupan. Terus kalau itu belum tahu ya. Dia bareng-bareng bikin video kayak gitu. Yang satu temennya nyanyi, yang belakang dia ada 5 orang apa 6 orang gitu, yang belakang itu kesurupan gitu, pakai CD doang, mohon maaf nih ya, pakai celana dalam doang gitu, terus kesurupan gitu, acting aja gitu. Iya, terus diciduk juga. Kalau yang Surabaya 5 tahun tuh ya kena hukumannya kalau nggak salah sih. Nah jadi buat teman-teman, ketika tidak bisa menjaga berpikir dengan akal sehat dalam bermedia sosial, ini juga dampaknya juga bahaya gitu. Mungkin niatnya iseng gitu ya. Akan tetapi kalau udah begini, kita tahu lah di Indonesia itu isu-isu berkaitan dengan agama itu sensitif sekali ya, sangat sensitif. Maka jangan sampai ada unsur penghinaan, ada unsur melecehkan agama ataupun melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita udah janganlah kalau hal-hal yang sensitif. Kalau memang kita pengen niatnya iseng, jangan temanya agama lah. Carilah tema yang lain gitu ya, yang menghibur, yang apapun lah gitu. Berarti mungkin lebih berbijak lah ya ketika kita menggunakan sosial media, apalagi berkaitan dengan agama atau Islam gitu. Betul. Apapun lah, nggak hanya Islam, teman-teman kita yang Kristiani, Hindu, Buddha juga jangan diganggu lah. Oh ya, terkait di bulan puasa kan Gus, ini biasanya kan kayak ngaji online gitu di mana-mana kan babak nih Gus. Nah, kalau menurut Gus Zaidin sendiri untuk gimana sih tipsnya agar kita bisa memilih channel ataupun kanal streaming yang baik gitu, agar tidak terjerumus ke arah yang menyimpang gitu Gus. Yang tetap Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Baik, beberapa tahun belakang memang kita
sibukkan dengan isu Islam radikalis ya. Itu yang ya banyak smart. Jadi gini, karena saya santri, background saya juga latar belakang pendidikan dari pesantren, maka saya merekomendasikan untuk ngaji sama para kiai, sama para ustadz yang mereka pernah berproses di lembaga pesantren. Yang tentu kalau dalam apa namanya lingkungan teman-teman di pesantren, sanad keilmuan itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Iya, betul sekali. Karena itu apa namanya salah satu indikator keilmuan seseorang gitu kalau di kalangan pesantren ya. Jadi kalau dari teman-teman santri itu sanad keilmuan, siapa beliau, terus kitab apa yang diajarkan itu sangat berpengaruh sekali, terutama yang paling penting itu sanad keilmuan. Nah, saya rekomendasikan ke teman-teman kalau pengen ngaji ya, bukan berarti saya mengklaim pesantren paling benar dalam menyuguhkan kajian apa semuanya ya. Semua masing-masing ingin menunjukkan bahwasanya ingin mengenalkan Islam gitu ya. Cuma mungkin secara harokah, secara gerakan, secara fikroh, secara pemikiran, kalau yang di pesantren kita identik dengan kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, seperti itu, dengan kajian kitab Turat, kitab kuning seperti itu. Dan saya merekomendasikan beginilah, belajar agama dengan ustadz yang mereka tidak gampang mengkafir-kafirkan, tidak gampang membid'ah-bid'ahkan suatu amalan yang berbeda dengan kelompoknya gitu ya. Karena dalam khazanah Islam itu sendiri terdapat banyak perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kalau ada salah seorang ustadz yang sibuk hanya mengurusi amaliyah yang berbeda ya, berbeda pendapat, ya saya rasa ya silakan kalau mau ikuti gitu. Tapi carilah ustadz yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak untuk bersatu, berdamai, mengedepankan kasih sayang, ya tidak mencaci maki, tidak provokatif, tidak menebar kebencian. Itu saja yang paling terpenting. Terserah teman-teman, silakan pilih guru, pilih ustadz sesuai dengan teman-teman yang cocok seperti apa gitu ya. Kalau saya sendiri untuk bulan Ramadan ini saya ngaji online-nya ikut channelnya Gusmus ya. Gusmus. Iya, Gusmus. Kalau siang, sebenarnya sore ini ada kajian juga dari Tebu Ireng sendiri gitu. Kalau saya lebih memilih kajian-kajian yang memang diselenggarakan oleh pesantren memang. Oh, pesantren. Iya, gitu. Memang ya pesantren besar atau yang udah benar-benar salaf gitu ya, Gus? Iya, jangan salah pilih lah. Kita mau bilang kelompok ini salah, kita juga nggak ada hak ya, karena yang bisa menilai salah atau benar itu hanya Allah. Yang paling terpenting kita di sini mencari guru yang memang benar-benar sanad keilmuannya nyampe hingga ke Rasulullah. Karena sekali lagi kita harus berpedoman bahwasanya ulama itu adalah warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Nah, maka sanad keilmuannya pun juga harus sampai hingga ke Nabi, ke Rasulullah, kan begitu. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, ya kita gimana ya, ada keraguan gitu. Hadis aja dalam meriwayatkannya itu ketika ada perawinya yang tidak benar ataupun dia berbohong, itu ketat sekali ya kalau urusan hadis ya. Itu tidak bisa disebut dengan hadis, tidak bisa dikategorikan hadis sahih seperti itu. Jadi begitu juga dengan sanad keilmuan. Jadi harus nyambung, siapa gurunya. Oke. Kalau terkait ini Gus, para pemuda-pemudi kan biasanya ingin berubah lebih baik, atau bahasa kerennya itu kan hijrah itu Gus. Nah, kalau pandangan hijrah menurut Gus Zadin sendiri gimana Gus? Sebaiknya gimana atau jadi memang tren hijrah itu beberapa tahun ini memang luar biasa sekali ya, dan itu memang banyak melahirkan simpati dari kalangan-kalangan muda yang ingin belajar agama ya.
silakan, bagus, itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang luar biasa ya, ketika seseorang dia dalam keadaan tidak mengenal agama, yang tadinya tidak sholat, bahkan banyak juga dari kalangan musisi yang berhijrah, yang tadinya mereka hanya fokus di musik, nggak kenal agama sama sekali, lalu ada apa namanya, program hijrah ini lah, program ya atau apalah ya, nggak tahu juga saya. Itu banyak yang mengerti ilmu agama juga gitu. Itu suatu hal yang bagus. Cuma yang perlu digarisbawahi dan yang harus kita tekankan di sini, ketika kita berhijrah, ketika kita mulai mengenal agama, nah kita jangan merasa diri kita paling benar, jangan merasa diri kita paling dekat dengan Allah. Jangan kita merasa orang lain itu buruk karena belum berhijrah. Ini tidak baik juga. Karena yang bisa menilai seseorang itu benar, salah, ya, dekat dengan Allah atau tidak, ya hanya Allah sendiri. Tugas kita hanyalah berbuat kebaikan. Ketika tadinya kita dalam kondisi yang tidak baik, jauh dari Allah, jauh dari agama, lalu kita berbuat baik, lalu kita mengenal agama, ya sudah, kita fokus lillahi ta'ala. Kita bergerak, berbuat baik, beramal soleh, hanya niatnya kita sandarkan hanya kepada Allah. Bukan berarti kita berbuat baik, kita mengenal agama itu lalu kita gampang menghukum orang lain dengan sakar PDW gitu. Ini jangan sampai terjadi. Iya, betul sekali. Iya, karena biarlah itu semua yang menilai perlakuan kita ataupun kelakuan orang lain, biar Allah yang sebagai penilainya, yang mengasih ganjaran. Tugas kita hanyalah berbuat baik. Tugas kita fokus melakukan amal ibadah hanya karena Allah, bukan karena ingin mencari perhatian dari orang lain. Bukan karena kita itu dianggap sebagai seorang yang religius, bukan karena kita dianggap sebagai seorang yang agamis. Nah, mindset ini harus dihilangkan di dalam pikiran teman-teman. Hijrahlah karena Allah. Ya, bukan karena hanya mengikuti trending saja, bukan karena hanya ingin dilihat sebagai seorang yang agamis atau religius. Agamis, ya. Karena sesuatu yang terlihat religius ya belum tentu ya itu religius. Karena siapapun bisa saja jidatnya hitam, berjenggot, menggunakan celana ala isbal seperti itu gitu. Semua bisa. Abu Jahal pun menggunakan sorban, menggunakan jubah ya. Ini hanya perkara tampilan, tetapi urusan kedekatan kita, hati kita, baiknya hati kita, ataupun urusan kedekatan kita sama Allah, ya cukup kita sendiri yang tahu sama Allah. Ya. Tidak perlu kita menghukumi orang lain dengan sesuai dengan nafsu kita. Beragamalah dengan akal sehat dan beragamalah dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh para kiai, para ulama kita. Jadi sehingga kita beragama itu tidak hanya sekedar mengerti setengah-setengah. Nah, beragamalah secara kafah, hijrahlah secara kafah begitu teman-teman. Sehingga kita lebih bisa mengetahui, oh dinamika ataupun khazanah pengetahuan agama itu ternyata luas ya, tidak hanya sebatas apa yang kita pahami. Nah, kalau dari kalangan pesantren, kiai-kiai kita, para asatiz kita, mereka belajar itu tidak hanya cukup dengan hanya satu kitab. Ya katakanlah dalam urusan fikih ada Fathul Qorib, ada fatul yang lain gitu kan, dan itu ada tingkatannya masing-masing, ada makomnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, yang paling terpenting dalam berhijrah adalah jangan sampai berhenti di situ aja belajarnya. Teruslah belajar, teruslah gali ilmu agama ya, dan jangan gampang menghukumi orang lain sesat, bid'ah, kafir, karena itu semua urusan Allah. Iya, itu. Teruslah berbuat kebaikan tanpa melihat orang lain menjadi buruk, ya. Karena kadang-kadang begitu, kita merasa diri kita baik, akhirnya melihat orang yang berbuat sesuatu yang itu tidak serak di hati kita, di pikiran kita melihatnya memandangnya jadi sebelah mata. Ini tidak tepat juga. Oke? Ya. Oke. Sebagaimana tema besar yang saya angkat kan ini tentang pemuda juga, yang mana peran pemuda sih utamanya sih untuk kaum pemuda dan juga santri utamanya Gus, agar caranya mungkin agar bisa
apa ya, sharing hal-hal positif ataupun melakukan suri tauladan yang baik lah intinya di saat di lingkungannya, pada masyarakat yang ditemuinya itu gimana Gus? Agar pemuda bisa menunjukkan akhlak ya. Iya. Oke. Yang paling terpenting dari itu semua sebenarnya begini, ya, kita mulai dari awal dulu. Islam itu kan dibawa oleh Rasulullah ya. Jadi kita urut-urutan lah. Islam itu agama inadina indallahil Islam. Agama yang sempurna di mata Allah adalah Islam. Jadi dalam Islam itu ada Al-Quran sebagai sumber kitab suci kita ya, sebagai pedoman hidup ya. Di sisi lain juga kita diutus seorang Rasul ya. Jadi Al-Quran itu, ini Al-Quran kan diturunkan di bulan Ramadan ini ya, fi syahri Ramadan. Al-Quran alladzi nazala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan biwasilatil Jibril lihudalin nas. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di bulan Ramadan melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi penuntun bagi umat manusia ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, artinya Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah ini itu adalah teladan bagi kita semua, dan tentunya yang menjadi role model dalam hal ini adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah telah menjadikan dirinya sebagai suri tauladan kepada kita semua sebagai umat ya. Maka contohlah akhlak Rasulullah yang telah diturunkan, yang telah diwariskan kepada kita. Jangan hanya sekedar kita menjalankan ritual ibadah puasa, ibadah sholat wajib, ibadah sunnah dan wajib yang lainnya, akan tetapi kita tidak menuruti ataupun tidak mengikuti apa akhlak-akhlak, adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang perlu kita sadari, Bung Ali. Banyak teman-teman kita di sana beragama, akan tetapi yang ditiru hanya ritualnya saja. Tetapi adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah itu ditinggalkan. Padahal poin penting dari diutuskannya Rasulullah oleh Allah ya ke muka bumi ini adalah untuk ya menyempurnakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Itu Rasulullah itu kan diutus pada masa zaman jahiliyah, di mana orang di sana tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab. Nah, Rasulullah datang menyempurnakan akhlak, gitu ya. Dan tentu kita sebagai umat Rasulullah harus meniru, mencontohkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bukan hanya sekedar sholatnya saja, bukan hanya sekedar puasanya saja, tetapi bagaimana cara beliau bertutur, bagaimana cara beliau menghadapi sebuah konflik, bagaimana kebijaksanaan beliau, bagaimana akhlak beliau kepada orang yang berbeda pendapat, itu perlu kita pelajari juga. Nah, jadi begitu. Jadi buat teman-teman yang sedang menggali ilmu agama, kedepankan akhlak, kedepankan adab. Ya, mulai dari lingkungan masing-masing dulu, kepada teman sendiri mungkin, kepada orang tua, adab dan akhlak kita kepada orang tua seperti apa, kepada teman sendiri, kepada saudara sendiri, kepada tetangga sendiri, baru ke lingkup yang lebih besar. Begitu. Oke. Menarik juga terkait ini guys. Pemuda dan santri juga kan, santri kondisi sekarang ini kan memang sudah zamannya milenial, sudah zamannya teknologi gitu ya guys. Nah, banyak kan santri, utamanya nih santri itu yang banyak belajar ilmu di agama di pesantrennya itu belum berani share ilmu yang dapat itu, utamanya di sosial media nih guys, untuk share hal positif pada masyarakat yang lebih luas itu. Kalau pandangan gue sendiri mungkin, atau caranya mungkin agar para pemuda, pemudi dan juga santri agar bisa share hal-hal yang positif di sosial media itu gimana guys? Oke. Yang pertama, teman-teman harus menyadari bahwasanya media sosial kita itu isinya itu banyak hal-hal yang tidak mendidik, tidak mengedukasi. Ya.
sementara pengguna internet di Indonesia sekarang saat ini, pengguna HP ya, itu rata-rata hampir seluruh jumlah penduduk Indonesia semuanya mengakses itu, media sosial itu ya. Dari kalangan anak-anak, anak baru hidup aja sekarang pegangannya udah HP. Ya, sampai yang kalangan tua. Ya. Artinya zaman sekarang kita jangan hanya jadi sekedar menjadi orang yang mengkonsumsi media sosial, tetapi bagaimana cara kita mengisi warna di media sosial itu sendiri, terutama dari teman-teman dari yang sudah pernah menjalani pendidikan di pesantren ya. Ayolah, di luar sana banyak orang-orang yang belum bisa duduk di bangku pesantren dan mereka ingin mendengarkan ilmu-ilmu ala pesantren itu seperti apa. Maka bergeraklah, maka jadikanlah ilmu Anda itu bermanfaat untuk umat dengan men-share ilmu kalian itu di media sosial. Tidak harus dengan membuat konten yang profesional, dengan kamera profesional, dengan alat yang profesional. Cukup dengan foto Anda aja, dengan foto kalian, dengan tulisan caption yang itu bisa menginspirasi banyak orang, dengan caption yang itu bisa membuka mata orang tentang Islam itu sendiri, Islam yang rahmatan lil alamin seperti apa, itu kan luar biasa. Sesederhana itu. Saya yakin setiap teman-teman, apalagi dari kalangan milenial, mereka semuanya punya Facebook, mereka punya Instagram. Manfaatkan media itu untuk sebagai sarana agar ilmu kita itu bermanfaat. Ya. Jadi al-ilmu bil amal, selain itu juga ilmu itu diamalkan juga diajarkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang sudah kita konsumsi selama ini di pesantren hanya kita gunakan untuk pribadi. Itu pun kalau diamalkan, kalau dipraktekkan. Itu kalau enggak ya hanya menghilang begitu saja. Gitu. Jadi ayo buat teman-teman semuanya, kita ramaikan media sosial dengan sesuatu yang positif. Tentunya dengan cara masing-masing ya. Ada yang hobinya bermusik ya, hasilnya dengan musik-musik yang itu mengajak untuk kepada kebaikan, untuk mencintai agama dan bangsa ini, untuk mencintai saudara sesama. Ada yang suka dengan bercandaan, komedi, silakan bikin konten-konten yang berbau komedi tapi ada nilai positif di dalamnya. Ada value yang di sana mengajak edukasi di dalamnya, mungkin seperti itu gitu. Termasuk mungkin kaum bucin gitu kan tetap bisa share hal positif ya guys. Bisa apapun lah itu bisa ya. Mana dicontoh namanya guys ya. Mungkin kalau kaum bucin ya apa ya, kalau saya sendiri agak tidak ini ya, tidak begitu suka dengan konten-konten bucin ya. Tapi apapun itu terserah lah, teman-teman mau berkarya, berkreativitas seperti apapun harus kita dukung ya, harus kita support. Karena bagaimanapun berkarya itu tidak mudah, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan waktu juga. Nah, kembali lagi jangan sampai karya teman-teman itu dinilai negatif oleh orang yang melihatnya. Jadi maksimalkan betul-betul karya teman-teman itu dan dedikasikan karya teman-teman itu untuk kebaikan, untuk edukasi, untuk pendidikan. Ya, sekali lagi saya selalu bicara tentang pendidikan karena saya orang pendidikan gitu. Mohon maaf ya buat teman-teman teknik, teman-teman apa ya. Ya, karena kita adalah orang terpelajar, orang yang terdidik, maka kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perilaku kita, maka harus menunjukkan bahwasanya kita orang yang berpendidikan, terutama orang yang berakhlak. Itu saja. Jangan sampai nanti ketika bikin konten lalu tidak menunjukkan bahwasanya diri kita sebagai orang yang terdidik. Ini kan apalagi yang tidak berakhlak gitu, ini bahaya. Karena banyak konten-konten yang isinya nggak berakhlak gitu, isinya caci maki apa semuanya. Bahkan iya, karena banyak juga yang sekarang ustadz ya, ini bukan ghibah ya, tapi ngomongin fakta. Ustadz dia mengklaim dirinya ustadz, dia mengklaim dirinya itu seorang tokoh agama, tetapi isinya caci maki, tidak mengedepankan adab dan akhlak. Ya, ini juga kita harus hati-hati. Maka kalau kita hanya sekedar komplain aja, oh ini ustadz tapi isinya caci maki, misu-misu lah, Anda sendiri bisa berbuat apa gitu. Kalau kita semua berbuat untuk kebaikan, kita mengisi konten-konten di media sosial dengan hal-hal yang positif,
insya Allah konten-konten yang isinya negatif seperti ini akan tenggelam dengan sendirinya kok. Nah, kesadaran. Berarti kita harus mengcounter gitu Iya, gitu. gitu. Jadi, Melawannya dengan konten positif. iya, walaupun nggak kita lawan, tetapi kita warnai aja dengan sesuatu hal yang positif, itu semua akan tenggelam dengan sendirinya. Ya kita lawan dengan hal yang positif tentunya ya, tidak dengan caci maki kembali gitu. Iya. Siap. Ya ini kan kebetulan sekarang kan tanggal 2 Mei nih Gus, Ya. Hari Diknas ya Gus. Ya betul. Selamat Hari Pendidikan ya. Nah, ya, selamat Hari Pendidikan juga buat teman-teman semua. Kalau makna Hari Pendidikan itu sendiri Gus, bagi jenengan Gus, jenengan kan juga pendidik gitu ya Gus. Ya, Hari Pendidikan sebagai momentum untuk merefleksi bahwasanya kita, kalau saya sebagai seorang pendidik ya, tentu kita ingin menjadikan ini sebagai momentum untuk merefleksi udah sejauh mana pendidikan di Indonesia itu bisa membentuk karakter dari generasi penerus bangsa ini. Ya, suatu peradaban itu tidak terlepas dari yang namanya peran pendidikan. Indonesia saat ini sedang membangun peradaban untuk di kemudian hari yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Maka peran pendidikan itu sangat penting dalam membentuk peradaban itu sendiri. Kita mau membangun peradaban di bangsa ini itu peradaban yang seperti apa? Nah, korelasinya adalah lewat pendidikan itu tadi. Bagaimana kita mendidik generasi ini dengan, tentu kalau kita sebagai seorang muslim adalah kita ingin peradaban kita itu diteruskan oleh ataupun dibangun oleh generasi yang berkualitas, yang berakhlakul karimah, yang memiliki kecerdasan ya, dengan nilai-nilai keislaman tentunya, yang rahmatan lil alamin, dan tentunya juga mengedepankan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah tugas kita bersama ya. Sekali lagi saya katakan sebagai momentum refleksi untuk kita semua, bukan hanya sebagai tenaga pendidik tetapi juga dari kalangan terpelajar, kalangan berpendidikan, untuk ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana caranya membentuk generasi-generasi yang siap untuk membangun peradaban dengan akhlakul karimah ya, tentunya dengan ini diisi oleh insan kamil ya, insan-insan yang mutakin, insan-insan yang ihsan, yang soleh seperti itu. Ini adalah tugas kita bersama, mendidik mulai dari lingkungan kecil. Ya, jadi pendidikan itu adalah transfer of knowledge ya, transfer pengetahuan dimanapun kita bisa melakukan itu. Dimulailah dari kalangan mungkin dari adik-adik kita, dari organisasi terkecil kita dulu. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan teman-teman kita ini, generasi-generasi berikutnya, untuk membuat sebuah peradaban yang luar biasa di bangsa ini, di Indonesia ini, demi terciptanya NKRI yang tentu berkemajuan ya, yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Itu aja sih kalau saya. Silakan. Iya, silakan buat teman-teman yang mau tanya. Apa pendapat Gus di tengah pandemi seperti sekarang kita masih bisa tetap produktif? Apa pendapat Gus di tengah pandemi seperti sekarang kita masih bisa tetap produktif? Tetap produktif. Mungkin itu yang tadi dibahas di awal sih Gus. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Gus. Ya. Intinya teman-teman, di kondisi seperti ini itu kita jangan, cukuplah kemarin 2 minggu di awal kita rebahan ya. Kalian nggak capek apa rebahan terus? Capek, asli saya aja capek gitu rebahan terus, pikiran malah buntu ya, nggak ada inspirasi gitu. Cobalah mencari sesuatu yang baru gitu. Kalian bisa menanam gitu ya, tanam pohon. Jadi saya juga pengen ngasih tahu nih, ngajak ke teman-teman semuanya, coba memulai tanaman ya di halaman rumah masing-masing. Kalau nggak ada halaman, teman-teman bisa menggunakan metode tanaman yang lain-lain gitu ya. Ini kan kita bicara produktivitas ya, produktivitas artinya teman-teman bisa berkarya lewat apapun, tapi minimal berbuat sesuatu ataupun memiliki kegiatan yang itu bermanfaat gitu. Contohnya menanam nih, teman-teman bisa ngeliat nggak kalau di kondisi sekarang ini duit kita nggak guna gitu ya. Ya berguna sih, cuma maksudnya mobil apa semua harta kekayaan, kalau misalnya kondisi seperti ini tuh udah nggak ada fungsinya lagi. Sebenarnya yang hikmah yang harus kita petik di tengah-tengah pandemi ini apa? Kita tuh sebenarnya hanya butuh makan dan bernafas. Ya kan? Siap. Haji bolak-balik ya, banyak orang yang umroh 1 bulan sampai 2 kali, itu nggak penting sekarang karena Ka'bah ditutup. Betul? Ya, betul.
kebutuhan kita saat ini hanyalah bernafas dan hidup, makan. Oke. Jadi seandainya jangan sampai tapi minimal kita mempersiapkan bahan pangan apa semua segala kebutuhan kita, minimal menanam dari rumah, apapun yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita nggak mau berkarya, minimal menanam atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lah gitu ya. Karena teman-teman dari pecinta alam mungkin udah tahu ya, kalau Bung Ali mungkin dekat sama teman-teman NU Backpacker ya. Itu ya, ayo kita galakkan penanaman. Bumi kita ini harus kita perbaiki gitu loh, apapun caranya. Kita selalu mengkonsumsi isi bumi, tetapi kita tidak pernah mengadakan pembaharuan terhadap bumi ini gitu. Kita pengen hidup tetapi kita tidak pernah menghidupkan tumbuhan gitu. Kita selalu membuat tumbuhan jadi mati. Iya, ini sepele loh. Padahal kita dalam ajaran Islam itu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Ya, hubungan baik kita kepada Allah, hubungan baik kita kepada manusia, dan hubungan baik kita kepada alam. Apa kontribusi kita terhadap alam? Sudah seberapa banyak kita menanam pohon? Sudah berapa banyak kita membuang sampah pada tempatnya? Kita buang sampah aja sembarangan gitu ya. Ini mohon maaf agak melenceng ya, karena saya memang saat ini sedang mengkampanyekan untuk menanam, tanam cabai, tanam umbi-umbian, apapun lah itu. Jadi saya teman-teman sama Kiai Budi juga ya, itu sedang ayo kita menanam apapun, menanam kebaikan, menanam pohon, menanam apapun lah yang baik-baik. Gitu. Itu filosofi menanam. Tanamlah yang baik, maka engkau akan memanennya berikutnya di kemudian hari. Siap. Intinya biar tetap produktif kita harus melatih. Kadang-kadang produktivitas itu kan terlahir dari kedisiplinan, teman-teman. Jadi kalau kita memang hari-hari kita laluin tanpa adanya produktivitas, ya selamanya akan begitu. Ubah dulu cara berpikir, pola pikir teman-teman untuk selalu produktif. Kalau bisa, bikinlah sebuah catatan di dalam buku teman-teman. Kalau saya sendiri memang begitu. Jadi tiap hari saya akan tulis agenda saya, besok saya mau ngapain. Jam sekian saya harus ngapain. Gitu. Jadi kita punya goals ya. Tiap hari kita punya goals, target apa yang harus kita lakukan besok. Kalau teman-teman tidak punya agenda gitu ya udah, waktu teman-teman di rumah hanya sekedar berlalu begitu aja. Ya cobalah mencatat aktivitas apa yang akan teman-teman lakukan besok, jam berapa. Cobalah untuk disiplin atas apa yang udah teman-teman rencanakan pada hari ini. Gitu ya. Rencanakan hari ini, besok dilakukan. Lalu evaluasi lagi. Dari rencana yang sudah kita buat, itu berapa persen goalsnya, pencapaiannya. Oke? Jadi jangan biarkan hari teman-teman itu berlalu begitu aja. Sekali lagi, jangan biarkan otak Anda nganggur. Lakukan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Gitu ya. Itu biar tips biar kita lebih produktif dalam menjalani hari-hari. Kadang-kadang kan kita kan nggak ada agenda yang jelas, akhirnya ya udah cuma main HP, rebahan gitu kan, menghabiskan kuota begitu. Nah, buatlah target dalam diri kalian sendiri. Gitu. Kalau kita nggak punya target, malaikat juga bingung. Ini bocah mau jadi apa gitu ya. Asli. Bikin target buat hidup kita sendiri gitu. Oke. Ya. Oke, pun saya juga pengen tanya ini tentang proses jenengan dalam konten Gus. Kan jenengan bisa dibilang aktif utamanya di Instagram dan juga YouTube ya Gus, untuk mengedukasi tentang Islam Gus. Saya penasaran nih Gus, mungkin dalam proses pembuatan konten itu jenengan itu kan apa, cara ngomongnya sudah sangat tertata dan berkarisma dan lain-lain gitu Gus, dan sehingga pendengar itu lebih enak dalam menikmati konten yang ingin disampaikan oleh Gus Edin sendiri. Kalau menurut Gus sendiri, gimana sih cara agar kita pede dalam di depan kamera agar bisa mengedukasi banyak orang gitu Gus? Oke. Dulu saya itu kan ceritanya cenderung aktif di dunia motivasi ya. Saya dulu juga punya yayasan namanya Nusantara Mind Power. Di situ kita bergerak di dunia coaching, di dunia pelatihan gitu ya, pengembangan potensi diri, hal-hal yang seperti itu. Dan dulu saya juga aktif di komunitas-komunitas hipnotis seperti itu untuk meningkatkan kemampuan teman-teman, terutama murid mahasiswa juga. Saya sering keluar masuk kampus untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu ya.
Nah, dari sana saya belajar banyak tentang public speaking, bagaimana caranya mempengaruhi orang lain seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa belajar itu, public speaking itu, terus bagaimana caranya berbicara di depan kamera seperti apa. Kalau saya sendiri dengan latihan tentunya, banyak latihan. Dulu saya juga ngomongnya tuh suka, sampai sekarang sih, itu kadang-kadang ada yang namanya grogi gitu, pasti apalagi suasana batin lagi nggak enak gitu ya, itu mempengaruhi banget Bung Ali, itu sangat berpengaruh, apalagi kalau lagi nggak ada duit gitu ya. Itu berpengaruh sekali ya. Jadi ya, yang paling terpenting Bu Ali, perbanyak latihan ya. Bisa bicara langsung di depan kamera seperti ini, bisa di depan cermin, bagaimana cara kita mengelola kata yang baik ya, membangun narasi-narasi yang baik seperti apa. Memang saya dulu tuh prosesnya dari situ ya, dari dunia pelatihan, dari pengembangan skill juga teman-teman santri. Saya dulu keluar masuk dari pesantren ke pesantren untuk memberikan motivasi kepada santri, kepada mahasiswa juga seperti itu. Terus juga saya mulai aktif nge-YouTube itu tahun 2016. Saya tapi main di balik layar ya. Saya cuma ngisi suara aja, dubbing gitu. Di channel berita seperti itu. Ya dari sanalah proses saya sebenarnya. Juga sempat pakai topeng juga ya, sempat di depan layar tapi pakai topeng. Tapi saya copot, saya buang identitas itu, saya menjadi yang sekarang seperti ini gitu ya. Karena ya seiring dengan berjalannya waktu, ketika teman-teman berkarya, ketika teman-teman membuat konten, teman-teman mengalami fase di mana kita harus bertransformasi. Itu juga butuh nyali gede. Waktu itu saya meninggalkan profil saya sebagai orang yang menggunakan topeng itu di angka subscriber 50 ribuan loh. Pada saat itu gitu. Saya meninggalkan jauh sebelum itu, saya meninggalkan konten saya yang niche-nya itu berita itu di angka subscriber 100.000 gitu. Tapi saya ngerasa saya nggak bisa gini-gini terus. Saya tuh memang orang yang menyukai tantangan ya. Saya menyukai tantangan gitu. Saya nggak mau kehidupan saya tuh stagnan di situ-situ aja, nggak ada perkembangan. Jadi saya menyukai sebuah tantangan dan saya harus melakukan sesuatu yang baru. Saya akan selalu berpikir begitu terus gitu. Jadi saya lakukan terus mencari ini harus gimana. Konten pun setiap hari kalau saya di Instagram maupun YouTube. Ini YouTube agak jarang ya karena memang lagi belum pengen fokus di YouTube, sementara main di Instagram aja. Itu pun selalu kita evaluasi. Jadi kita intinya terus belajar lah Bung Ali, apapun itu untuk meningkatkan performa kita di depan kamera seperti apa, cara berbicara kita agar lancar seperti apa, itu sangat penting. Karena ketika kita menjadi seorang yang di depan kamera, orang pasti akan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Orang pasti akan mendengarkan, melihat gestur tubuh kita seperti apa, terus ekspresi wajah kita seperti apa, intonasi kita dalam berbicara seperti apa, itu sangat mempengaruhi orang. Nah, kalau ini tidak kita kuasai, nanti akan jadinya orang melihatnya ya hanya sekedar ngomong biasa aja, seperti itu. Oke, jadi kalau yang mungkin tertarik buat jadi konten kreator gitu ya, berbanyak membaca tentang public speaking seperti itu. Terus cara ngomong biar lancar. Kalau saya sebelum ngomong di depan kamera, saya melakukan warming up, pemanasan nih. Teman-teman bisa dengan drilling, bisa dengan humming, atau dengan memainkan bibir mungkin yang gitu, atau itu biar nggak kaku. Gitu. Ngomongnya seperti itu. Silakan dicoba di rumah kalau mau. Termasuk bikin sketch juga atau enggak Gus? Kalau jenengan Gus, mungkin sebelum mau beberapa hal yang memang membutuhkan urutan berbicara secara sistematis itu penting juga. Jadi kita harus, kalau saya sih bukan skripsi tapi poin apa aja yang harus saya bicarakan itu saya tulis. Kalau ini poin pertama, urutan terkadang juga butuh skrip tapi jarang sih kalau saya clear aja sih. Itu yang penting poinnya apa yang ingin saya sampaikan itu dapat gitu. Iya. Kalau konten-konten jenengan kan kalau di IG yang saya lihat kan dari judulnya atau bungkusnya itu menarik juga gitu Gus. Kalau cara menemukan idenya itu gimana Gus kalau jenengan Gus? Sama membungkusnya mungkin. Iya, kita harus banyak riset dengan konten-konten orang lain juga. Ya, ini penting riset itu. Jadi cobalah lihat konten kreator yang lain, mereka seperti apa,
penyajian kontennya seperti apa, terus covernya ataupun tampilannya seperti apa, itu penting juga. Jadi jangan ngerasa ketika kita udah menjadi seorang konten kreator, kita ngerasa karya kita paling baik. Belum tentu. Kita cek nih apa yang sedang trending saat ini, bagaimana penyajian konten yang lagi tren saat ini, font apa yang sedang digunakan saat ini yang tren, hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan malas untuk melihat karya orang lain juga. Ketika karya kamu ingin dihargai, maka kamu harus menghargai karya orang lain juga. Ketika kamu ingin karyamu dilihat, maka lihat juga lah karya orang lain. Begitu. Oke. Oke. Ya. Kalau itu Gus tentang menyikapi itu apa? Kan jenengan kontennya banyak juga yang apa agak sensitif dan menyinggung minhum gitu ya Gus. Kalau untuk menyikapi itu hate semacam itu jenengan gimana Gus? Kalau itu saya udah biasa ya ya ini apa namanya, kalau dulu memang saya fokus banget ya nyerang gitu ya, terus serang gitu ya. Tapi saya pikir itu semua tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Kenapa kita tidak fokus untuk mengajak orang berbuat kebaikan? Kenapa kita tidak fokus mengajak orang untuk mengenal para kiai kita, mengenal para ulama kita, mengenal dunia pesantren itu seperti apa? Kita saling menyalahkan juga tidak ada manfaatnya loh. Kita saling menghukumi, mereka menghukumi kita bid'ah, kafir dan sebagainya. Kita bilang mereka, lu kadrun gini-gini. Sampai kapan? Pertanyaannya mau sampai kapan? Akankah Indonesia diisi oleh kubu-kubu seperti ini? Ini juga tidak sehat gitu. Kita selalu bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, tetapi kita sendiri tidak menunjukkan, tidak bisa mempresentasikan apa itu Islam rahmatan lil alamin itu sendiri. Gimana caranya? Jadi mulai dari diri kita sendiri. Makanya sekarang saya agak untuk intensitas untuk berbicara hal ini ya udah agak saya kurangi sih. Nggak tahu kalau misalnya hati saya berkecamuk untuk gitu, bukannya lagi gitu ya. Gitu. Kalau untuk dari orang-orang yang komentar-komentar yang nge-hate dan sebagainya, saya alhamdulillah mental saya sudah terbangun cukup kuat lah ya untuk menghadapi hal yang seperti itu. Biasa aja. Kalau saya alhamdulillah udah nggak kaget dengan hal begituan. Saya pun tidak begitu mengurusi komentar-komentar dari haters gitu. Itu hal yang biasa. Karena memang kebetulan saya juga di keluarga, di pesantren juga dididik, dibangun mentalnya mental yang untuk kuat hinaan ya gitu ya. Ya tahu sendirilah dunia pesantren seperti apa, dibully di ini di itu gitu ya, itu hal yang biasa gitu, malah jadi bahan bercandaan gitu ya. Ya jangan baperan lah intinya, dimanapun kapanpun haters kita selalu ada gitu ya. Dan yang paling terpenting tetaplah menjadi dirimu sendiri, tetaplah menebar kebaikan walaupun ada yang membenci, teruslah berjalan gitu. Oke, siap. Iya. Ya siap. Namanya buat para konten creator tentunya guys. Pokoknya jangan takut ketika karyanya di hate sedikit malah nanti berhenti, jangan ya guys. Kita harus tetap share hal positif untuk terus berkonten gitu. Jangan malu berkarya, malulah ketika dirimu tidak memiliki karya. Itu aja. Oke, siap. Request azan tuh. Itu ada yang request azan itu Bung Ali. Silakan. Dan jenengan maksudnya ya monggo guys. Boleh lah. Belum masuk waktunya. Lah iya. Nanti auto buka. Iya. Ini curang teman-teman nih, ngecit mereka, ngecit azan nih. Mungkin itu saja buat teman-teman semua. Terima kasih yang telah join live streaming pada sore hari ini untuk mengisi ngabuburit santuy dengan Gus Jadi nih. Terima kasih banyak juga Gus yang telah sharing banyak. Makasih banyak saya sudah diundang di ngobrol santuinya. Terus bergerak Bung Ali ya. Terus bikin program-program semacam ini, terus selalu menginspirasi anak-anak bangsa, menginfluence anak-anak bangsa untuk berbuat lebih baik lagi. Saya makasih banyak, saya salut, saya support terus Bung Ali pokoknya. Makasih banyak. Siap buat, iya sama-sama. Pokoknya buat teman-teman semua, pokoknya jangan lupa jangan pantang mundur untuk berkarya lah. Kita harus bisa share hal positif, bisa dicontoh ini salah satunya Gus Yadin ini dalam menginfluence para pemuda-pemudi khususnya Gus. Dan apabila ada salah ucap atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf tentunya.
Oke, selamat sore teman-teman semua dan guys, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah teman-teman tadi videonya. Semoga tentunya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like apabila kalian suka pada video ini. Tinggalkan komen apabila kalian ingin menulis sesuatu, karena itu hak kalian, alright. Dan tentunya jangan lupa subscribe gratis untuk support channel ini. Dan sampai jumpa di next video. Saya Break the Limit.